Shalom. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan juga pada pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di hadapan Tuhan. Semuanya bukan karena kuat dan gagah kita, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita bersama. Mari Bapak Ibu pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk kita datang sejenak di hadapan Tuhan. Kita memerankan setiap kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Setiap penyertaan Tuhan yang tidak bisa kita balas oleh apapun, selain hanya dengan sembah dan pujian kita dari hati yang paling dalam. Bagaimana kita mengagungkan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Mari jangan ada di antara kita yang berdiam diri.
bekerja Tuhan atas kami. Terima kasih Bapa, dalam nama kami berdoa. Haleluya. Atas setiap firman yang disampaikan pada pagi hari ini, itu tidak akan berlalu secara sia-sia. Tapi ketika kita kembali, ada sesuatu yang akan kita bawa pada pagi hari ini. Lewat firman yang kita dengar, dimanapun kita berada, apapun yang kita katakan, kita akan tetap menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa
ia mendengar firman Tuhan. Kiranya surga terbuka, aliran dari sungai Tuhan mengalir kepada tempat ini. Terima kasih Tuhan. Semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Silakan Bapak Ibu Saudara. Ya, shalom. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memberitahu bahwa firman Tuhan itu mahal. Katakan firman itu mahal. Firman itu untuk roh. Kita adalah manusia roh. Kita manusia roh memiliki jiwa tinggal di dalam tubuh. Kita semua tahu bahwa ketika kita nanti mati, ada sesuatu yang keluar di dalam tubuh kita. Itu yang disebut manusia roh. Jadi firman ini tidak untuk pengetahuan, tetapi firman untuk roh. Katakan firman untuk roh. Mari kita akan baca di dalam Markus 13 ayat yang pertama dan kedua. Ini khotbah tentang akhir zaman. Sudah ketemu amin. Mari kita baca dalam 1, 2, 3. Ketika Yesus keluar, seorang muridnya berkata kepadanya, Guru, kita betapa kokohnya gedung itu dan betapa kokohnya gedung itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, Kau lihat gedung ini tempat ini, tidak salah satu pun ada yang semua anak di depan. Amin. Mari kita lari ke Matius 24 ayat yang pertama dan kedua. Ini khotbah yang sama, ayat yang sama. Pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca Alkitab ini lebih banyak lagi. Dalam Matius 24 ayat yang pertama dan kedua. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, maka datanglah yang kepada bait Allah. Ia berkata kepada mereka, Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan tanpa semuanya akan dilakukan. Amin. Kita lihat di sini bahwa zaman dulu, zaman Bait Allah masih kokoh berdiri, semua orang yang ada di Yerusalem itu bangga terhadap Bait Allah. Bait Allah yang kokoh, megah. Bahkan murid-murid Yesus juga membanggakan gedung ini. Dia juga heran akan gedung bangunan ini. Tapi respon Yesus seolah tidak memberkati. Bahkan respon Yesus sepertinya jahat, akan meruntuhkan Bait Allah ini. Apa maksud Yesus itu? Ternyata selama ini ada yang salah. Katakan ada yang salah. Yang salah, Tuhan tidak ingin kita diam di dalam yang salah itu. Kesalahan sebelum Yesus datang seperti patung Nebukadnezar. Dia kokoh berdiri, tapi batu itu sudah datang. Batu itu adalah Yesus. Batu itulah yang menimpa patung Nebukadnezar. Patung Nebukadnezar adalah gambaran dari diri kita. Patung Nebukadnezar menggambarkan keinginan mata, keinginan daging, keakuan hidup, kesombongan. Itu yang Tuhan mau robohkan. Yang salah itu apa? Kita buka di dalam Matius 21 ayat yang ke-12 dan ke-13. Matius 21 ayat yang 12 dan 13. Sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia mengembalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi yang menjadikannya istana penyembah. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, ternyata ada yang salah. Yang salah itu ada jual beli. Katakan jual beli.
gereja selama ini juga banyak melakukan jual beli, kesombongan, keakuan hidup itulah yang diperjualbelikan di dalam gereja. Di banyak gereja sekarang menjual teologi kemakmuran. Kalau engkau tidak kaya, engkau tidak diberkati Tuhan. Padahal itu bukan sesungguhnya yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan adalah hidupmu yang baru, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Amin. Kita lihat di ayat 13, dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Gereja harus menjadi rumah doa, Bapak Ibu. Katakan rumah doa. Tetapi bukan aktivitas doa seperti pagi, siang, malam. Itu hanya aktivitas. Yang Tuhan mau kita menjadi rumah doa. Rumah doa, doa adalah kita berbicara kepada Tuhan. Sebelum kita berbicara, kita harus bertemu kepada Tuhan. Amin. Jadi selama ini pelayanan yang kita lakukan sebelum kita bertemu dengan Tuhan itu sia-sia, Bapak Ibu. Tetapi bersyukur pada pagi hari ini Tuhan itu bawa pedang. Dia tidak bawa damai untuk kita, tapi Yesus bawa pedang. Apa maksud pedang itu, Bapak Ibu? Kita buka dalam Matius 10 ayat yang 34. Ini udah ketemu, katakan amin. Mari kita akan baca dalam 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Firman Tuhan berkata, Yesus datang tidak untuk membawa damai, tapi Yesus membawa pedang. Apa pedang itu? Perumpamaan pedang ada di dalam Wahyu 1 ayat yang ke-16, kita boleh baca, Bapak Ibu. Ini tentang penglihatan Yohanes ketika dia berada di Patmos. Wahyu 1 ayat yang ke-16. Yang ketemu, katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan dengan tangannya yang memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar 11 pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Ternyata yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah pedang tajam bermata 2. Yang keluar dari mulut Allah itu, maaf, bukan ludah, bukan muntah juga, tapi yang keluar adalah perkataan. Katakan perkataan. Yang keluar dari mulut Allah adalah firman. Kita lihat dalam Efesus 6 ayat yang ke-17. Pedang itulah adalah firman. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi pedang yang dimaksud di sini adalah firman Allah. Kalau kita tidak mengerti bahwa pedang itu adalah firman Allah, mungkin kita takut karena Tuhan berkata, aku tidak akan membawa damai tapi pedang. Mungkin kita akan mengira bahwa Tuhan akan menghukum kita, tetapi Tuhan ini dalam peperangan melawan orang kuat di balik kita, yaitu dosa. Orang kuat inilah yang seumpama pohon induk dengan benalu. Ketika pohon induk ini benalu sudah menyerupai pohon induk, dia harus dicabut seakar-akarnya. Kita baca dalam Matius 15 ayat yang 13. Ini tentang perumpamaan Tuhan akan mencabut itu. Matius 15 ayat yang 13. Yang sudah terungkapkan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dari akar-akarnya. Amin. Kita lihat firman Tuhan ketika dibentangkan itu seperti penabur benih, Bapak Ibu. Firman itu benih, katakan benih. Dia harus tertanam di hati Bapak Ibu. Hati Bapak Ibu adalah gambaran dari tanah yang berbatu, pinggir jalan, semak duri, dan tanah yang subur. Hati Bapak Ibu haruslah seperti tanah yang subur. Dan firman Tuhan itu harus ditanam, firman Tuhan benih, dia harus masuk dan bertumbuh. Ketika tanaman yang bukan ditanam oleh Bapak itu
menghalangi benih itu masuk, dia harus dicabut. Maka itu bersyukurlah bahwa Yesus buat pedang. Amin. Kita kembali ke Matius 21 ayat yang ke-13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamuk. Jadi Bapak Ibu harus menemukan rumah doa ini. Engkau harus bertemu dengan Tuhan. Jadi kalau kita belum bertemu dengan Tuhan, pelayanan kita juga akan percuma Bapak Ibu. Selama ini pelayanan yang saya lakukan juga percuma, karena saya belum ketemu dengan Tuhan. Saya pelayanan Sabtu, kalau saya boleh jujur, Sabtu sebelum saya naik ke mimbar, saya sudah melakukan dosa, tetapi Minggu saya boleh pelayanan. Bukankah itu menyedihkan untuk Tuhan? Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kau harus bertemu dengan Tuhan itu. Kalau tidak, pelayanan Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan, itu seperti sampah. Bukan pelayanan itu tidak penting Bapak Ibu, pelayanan itu penting, tapi kau harus bertemu rumah doa, dan kau harus menjadikan dirimu itu rumah doa. Amin. Jadi kau harus temukan rumah doamu itu. Maka dari itu Yesus itu menangis Bapak Ibu. Dia menangisi kita. Kita buka di dalam Lukas 19 ayat yang 41 dan 44. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Mari kita yang sudah terbuka kami, mari kita baca dalam 1, 2, 3. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Kota ini adalah gambaran dari kita. Kota yang memiliki dasar, yang dirancang dan dibangun Allah, itu adalah kita Bapak Ibu. Jadi Yesus itu bukan menangisi kota Yerusalem, tetapi Yesus menangisi kita. Karena apa? Di ayat 2 dijelaskan. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang kau perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yang kita perlukan adalah damai sejahtera. Katakan, yang saya perlukan adalah damai sejahtera. Damai sejahtera bukan ketika kita nanti mati Bapak Ibu. Sukacita surga juga bukan kita rasakan ketika kita mati. Kita hidup di dalam dunia ini, kita bisa merasakan damai sejahtera, kita bisa merasakan sukacita surga. Apa yang dari surga itu bisa kita rasakan di bumi. Karena Yesus berkata, saya bilang kehendakmu di bumi seperti di surga. Itu yang Bapak Ibu harus tahu. Dan bagaimana caranya supaya apa yang di surga itu bisa terjadi di bumi, menjadi anak Allah. Siapa Bapak Ibu yang anak-anak Allah boleh angkat tangannya? Menjadi anak Allah itu ternyata bukan asal klaim Bapak Ibu. Dia ada deklarasi yang dari surga. Menjadi anak Allah itu memiliki ciri-ciri dan kriteria. Apa itu ciri-ciri dan kriterianya? Yang pertama, memiliki roh Kristus. Katakan roh Kristus. Apakah roh Kristus dengan roh kudus itu sama? Tidak. Ia tidak sama. Roh Kristus adalah roh anak yang menjadikan kita anak. Tapi roh kudus adalah penolong yang lain yang Tuhan berikan. Yesus sekarang sudah di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menjadi imam besar untuk kita. Amin. Yang kedua, memiliki roh kudus. Katakan roh kudus. Yang ketiga, memiliki kesaksian roh. Katakan kesaksian roh. Setelah memiliki roh Kristus, memiliki roh kudus, yang ketiga adalah kesaksian roh. Kesaksian roh ini seperti Yesus ketika dibaptis oleh Yohanes, surga terbuka, langit terbuka, ada deklarasi surga. Inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini bukan hanya sekedar dongeng Alkitab Bapak Ibu,
Inilah yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya merasakan, Papa rohani saya merasakan, Papa rohani saya merasakan hal ini. Ini juga yang disebut pola Bapa dan Anak, Bapak Ibu. Gereja itu tidak individu, tetapi gereja itu memiliki pola. Pola ini yang disebut Bapa dan Anak. Yesus juga melakukan pola Bapa dan Anak ini selama ia di bumi. Kita boleh baca dalam Yohanes 6 ayat yang 38. Inilah pola Bapa dan Anak itu. Yohanes 6 ayat yang ke-38, sudah katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tapi aku melakukan kehendak Dia yang telah mengutus. Amin. Kalau saya boleh terjemahkan begini Bapak Ibu. Sebab Yesus telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendak Yesus, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus Yesus. Buka lagi dalam Yohanes 10 ayat yang ke-18. Pola Bapa dan Anak ini yang Yesus lakukan di muka bumi. Yohanes 10 ayat yang ke-18. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya untuk kehendakku sendiri. Aku berkuasa membukanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Jadi Yesus ini tidak melakukan sendiri Bapak Ibu. Contoh di Alkitab sangat banyak. Musa dengan Yosua, lalu Elia dengan Elisa, Petrus dengan Cornelius, Paulus dengan Timotius, bahkan Yesus kepada 12 murid kepada para rasul. Inilah yang diturunkan itu. Abraham kepada Ishak, Ishak kepada Yakub. Inilah berkat yang diturunkan. Jadi ini seperti pola Bapak Ibu. Pola ini seperti pipa, katakan pipa. Pipa ini harus menyambung. Jadi ketika Jason ini punya Papa rohani Bapak Aaron, Bapak Aaron punya Papa rohani Bapak Didit, Bapak Didit punya Papa rohani Jonathan David. Inilah pola. Ketika Jason tidak ada pola di dalam ini, Jason tidak akan bisa merasakan air itu. Ketika Jason lepas, air itu tidak sampai kepada Jason. Jadi pola itu harus menyambung sehingga yang dari atas penyingkapan firman itu Jason boleh tahu. Karena selama ini Alkitab itu seperti materai, gulungan yang termaterai. Dia harus disingkapkan oleh anaknya Allah. Lalu kita kembali ke dalam Lukas 19 ayat yang 41 sampai 44. Lukas 19 ayat yang 42. Ayat yang 42, mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini juga kau mengerti apa yang kau perlu untuk damai sejahtera, tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi mata. Tuhan sudah memberikan damai sejahteranya untuk kita, tapi kita tidak mengerti, Bapak Ibu. Saya akan bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-27. Inilah damai sejahtera yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Yohanes 14 ayat yang 27. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Ternyata Tuhan itu sudah memberikan apa yang kita inginkan, bukan makan minum pakai Bapak Ibu. Yang kita perlukan itu adalah damai sejahtera. Jadi katakan yang saya perlukan adalah damai sejahtera. Tentang hal makan minum pakai itu, dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah, Bapak Ibu. Yang mengenal Allah itu yang kita perlukan adalah damai sejahtera. Lalu apa kalau kita tidak memerlukan damai sejahtera, kita ini seperti ayat yang ke-43 dan ke-44. Kita boleh baca Lukas 19, 43 dan 44. Ini kalau kita tidak memerlukan damai sejahtera itu, Bapak Ibu. Saya bacakan. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan mengintai engkau dari segala jurusan.
dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawan engkau. Amin. Jadi kalau kita tidak memerlukan damai sejahtera, kita akan dikepung, Bapak Ibu. Bahkan tidak hanya sampai dikepung saja, dengan kubu. Di sini dijelaskan bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Wow. Bahkan itu mengerikan, Bapak Ibu. Jadi yang katakan yang saya perlukan adalah damai sejahtera. Kita buka dalam Matius 6. Pagi hari ini kita akan banyak bahas Alkitab ya Bapak Ibu. Ayat yang 31 sampai ke 33. Ini yang saya tadi katakan bahwa tentang makan minum pakai itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal akan Allah. Tapi Bapak dan Ibu adalah orang lain yang mengenal akan Allah, bukan? Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Lalu apa sih itu kebenarannya? Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang 17. Inilah kebenarannya. Yohanes 14 ayat yang ke-17. Ayo mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat melihat dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wow. Segala sesuatu yang kita dapat lihat pagi hari ini itu dikerjakan oleh yang tidak kelihatan itu. Matahari, bulan, bintang, bahkan hidup Bapak Saudara ini dikerjakan oleh apa yang tidak kelihatan itu. Ada yang di tengah kita ada yang mengajari, tapi kita tidak dapat melihat. Maka itu Bapak rohani saya selalu berkata, dengar sampai kamu mendengar apa yang tidak kamu bisa dengar, lihat sampai kamu melihat apa yang tidak kamu bisa lihat. Kekristenan jangan kalah dengan perdukunan, Bapak Ibu. Perdukunan di luar kekristenan, mereka mengenal roh ABC itu mereka kenal di dalam perdukunan. Tetapi kalau kekristenan tidak mengenal roh itu sangat menyedihkan, bukan? Allah itu adalah roh. Katakan Allah itu roh. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat yang 24. Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24. Mari kita baca bersama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dengan roh. Allah itu roh ya Bapak Ibu. Jadi yang sebenarnya adalah diri kita, yang sejati adalah kita adalah roh. Kekristenan jangan jangan tidak tahu tentang roh itu. Allah sendiri roh. Kita yang sejati ini adalah roh. Kita adalah manusia roh, memiliki jiwa terdiri dari imajinasi, emosi, itulah jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Maka itu Tuhan akan merobohkan yang lama di dalam 3 hari. Dalam 3 hari Tuhan akan merobohkan gereja bait Allah yang lama dalam 3 hari. Kita baca dalam Yohanes 2 ayat yang 19.
Yohanes 2 ayat yang ke-19. Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca dalam 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari akan ikan kembali. Wow, setelah Yesus ingin merobohkan bait Allah, dia berkata, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari akan didirikannya kembali. Tetapi yang dimaksud oleh Yesus ini bukan secara dimensi daging Bapak Ibu. Dia tidak berbicara gereja fisik, tidak ada bait Allah yang baru selain bait Allah yang ada di Yerusalem. Dia yang membangun dalam 3 hari ini. Ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Ini berbicara tentang dimensi roh yang Tuhan bangun itu. Yesus mendirikan gereja yang sesungguhnya. Katakan gereja yang sesungguhnya. Apa itu gereja yang sesungguhnya? Kita buka dalam Matius 16 ayat yang ke-18 sampai 19. Inilah gereja yang sesungguhnya, gereja yang powerful. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Ayat yang 19. Gereja yang powerful, gereja yang sesungguhnya, gereja yang alam maut tidak bisa menguasainya. Karena upah dosa ialah maut. Katakan upah dosa ialah maut. Kita buka dalam Roma 8 ayat yang 10. Inilah upah dosa itu Bapak Ibu. Tapi Tuhan ingin menggantinya dengan gereja yang alam maut tidak bisa menguasainya. Roma 8 ayat yang 10. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, dan bagi roh adalah kehidupan dan karena kebenaran. Wow, gereja yang ingin Tuhan bangun adalah gereja yang tidak bisa dikuasai maut. Amin Bapak Ibu. Inilah firman yang Tuhan kerjakan itu untuk saudara dan saya. Kita harus naik level dari kedagingan menuju dimensi roh. Inilah standar kerajaan. Sebab kedagingan, ketika kita hidup di dalam kedagingan, kita tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Kita buka di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai 21. Kedagingan itu tidak akan dapat apa-apa, dapat bagian apa-apa di kerajaan Allah Bapak Ibu. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Dengar ini Bapak Ibu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perbuatan yang seperti apa? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Penyembahan berhala bukan lagi menyembah patung, tapi ketika firman dibentangkan, pikiran kita kemana-mana, kita sudah melakukan penyembahan berhala. Sihir di sini bukan berbicara tentang mantra juga, tapi ajakan untuk melakukan kesalahan. Jadi kekristenan harus hati-hati tentang sihir. Orang Kristen juga banyak yang melakukan sihir. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, persideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Amin. Amin.
Ini yang Tuhan mau Bapak Ibu. Kita harus berpindah dari dimensi dagingan kepada dimensi roh. Inilah standar kerajaan. Mungkin dalam hati Bapak Ibu, aduh, Pak, susah ini untuk meninggalkan daging. Sebenarnya sangat sederhana Bapak Ibu. Kuncinya satu, mendengarkan firman. Karena mendengarkan firman. Tetapi bukan asal firman. Firman yang dibentangkan oleh orangnya Tuhan dan di rumahnya Tuhan. Bapak Ibu harus mencari ini. Amin. Kita sudah banyak melenceng dari rancangan awal Tuhan atas hidup kita. Kita akan buka Kejadian 1 ayat yang 26. Kejadian 1 ayat yang 26. Kejadian 1 ayat yang 26. Mari kita baca Bapak Ibu bersama 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang lain. Amin. Inilah rancangan awal. Katakan, inilah rancangan awal Allah. Inilah rancangan awal Allah untuk diri Bapak dan Ibu. Untuk menjadi serupa, bukan berarti secara fisik ya Bapak Ibu, karena firman Tuhan tidak berbicara soal fisik. Mungkin kita sering bilang kita ini sama dengan Tuhan, memiliki 2 mata, 1 hidung, 1 mulut, 2 telinga. Anjing punya hal yang sama kan Bapak Ibu. Tetapi yang Tuhan mau serupa dan segambar ini adalah nature. Katakan nature. Sifat Allah yang harus ada di dalam hidup kita, supaya kita dapat mempresentasikan Tuhan di muka bumi ini. Itulah rancangan awal Allah terhadap diri kita. Dan janganlah kita menjadi serupa. Inilah perintah Tuhan. Ini ada di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita baca lagi Roma 12 ayat yang kedua. Roma 12 ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu menjadi serupa dengan Dia, tapi ubahlah rasa kebenaran sehingga membedakan antara apa yang baik, apa yang benar, dan yang sempurna. Ketika roh sudah lahir baru Bapak Ibu, pikiran ini, ketika kita sudah lahir baru, roh memang baru, roh yang dari Kristus itu baru kita. Tetapi pikiran kita masih jadul, katakan jadul. Itu harus diperbaharui dari pikiran kedagingan menuju pikiran yang diperbaharui, menuju spiritual mind, menjadi goals kita adalah mind of Christ. Itu yang Tuhan mau. Maka itu Tuhan itu memberikan dirinya kepada kita. Kita buka di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 sampai ke-11. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita. Ibrani 8 10 dan 11. Mari kita baca bersama-sama ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menulis hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya yang mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Jadi Tuhan sudah menaruh dirinya terhadap kita, bukan Yesus secara fisik, tetapi firman yang disiapkan untuk ditaruh di dalam akal budi dan di dalam hati. Karena Yesus itu sangat baik, Dia melakukan dari awal sampai akhir kehidupan Bapak Ibu Saudara itu dirancang oleh Allah, sehingga Dia menarik 1 dari kota, 2 dari keluarga. Untuk apa Bapak Ibu?
dibawa kepada gembala yang berkenan di hati Tuhan. Kita akan membuka di dalam Yeremia 3 ayat yang 14 sampai 15. Yeremia 3 14 dan 15. Mari kita baca bersama. 1 2 3. Kembalilah hai anak yang murka, demikianlah firman Tuhan. Kata aku telah menjadi tuan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Amin. Jadi Tuhan itu sangat baik, katakan Tuhan itu baik. Tuhan akan membawa saudara kepada gembala yang berkenan di hati Tuhan. Kalau ada yang berkenan di hati Tuhan, ada yang tidak berkenan di hati Tuhan, kan? Lalu kita buka Efesus 1 ayat yang 18. Setelah dibawa kepada gembala yang berkenan di hati Tuhan, Dia yang akan menjadikan hati kita ini terang, Bapak Ibu. Efesus 1 ayat yang 18. Efesus 1 ayat yang 16 yang sudah katakan amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Dan supaya Dia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan Bapa yang ditentukan bagi Tuhan. Setelah Tuhan mengambil kita untuk diberikan kepada gembala yang berkenan, Dialah yang menjadikan hati ini terang. Kalau selama hati kita belum terang, kita tidak akan melihat bahwa di depan ada jurang. Ibarat gitu ya Bapak Ibu. Ibarat kita di dalam gua, kalau gua itu gelap, di depan ada jurang. Kita tidak bisa melihat jurang itu. Kita akan jatuh, bahkan kita akan berkali-kali jatuh. Tapi Tuhan jadikan bersyukur bahwa Tuhan menjadikan hati kita terang. Kalau hati kita terang, kita akan melihat jurang di depan kita sehingga kita dapat menghindarinya. Kita buka di dalam Roma 8 ayat yang 29 dan 30. Inilah kita yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kitalah yang sudah dipilih Tuhan sebelum dunia dijadikan. Roma 8 ayat yang 29 dan 30. Yang sudah ketemu kata amin. Mari kita baca 1, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Inilah rancangan kita Bapak Ibu yang Tuhan rancangkan dari awal menjadi serupa secara nature, bukan secara daging Bapak Ibu. Marilah kita kembali kepada panggilan Tuhan yang sebenarnya. Bait Allah yang lama itu harus roboh Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya Yesus dapat membangun yang baru. Yang hidup yang baru ini yang tidak bisa dikuasai maut. Inilah gereja yang powerful. Saudara harus cari itu. Saya tutup dengan kesaksian Desember 2019. Saya itu awal-awal pernah ya Bapak Ibu, saya dikasih link oleh Simba saya UKL untuk mendengarkan firman waktu itu. Tapi saya adalah orang yang susah masuk mendengar firman. Sedang firman dibentangkan, saya sering tidur, dan firman itu tidak menjadi apa-apa. Dan tahun 2020 Om Aaron ini datang ke Jogja waktu itu. Dia tanya sama saya pertama kali, Jason kuliah di mana? Saya bilang teologi konseling. Apakah Jason kenal Tuhan? Kenal, saya bilang begitu, karena saya tahunnya sudah kenal.
Oke, kita mulai bicara, firman mulai dibentangkan, tapi saya masih orang yang susah-susah dalam mendengar firman Bapak Ibu. Lalu waktu itu tanggal berapa ya? 3 Desember. Bukan, Pak Didit itu 21 Oktober. 21 Oktober saya dan Simba sama teman-teman ini pergi ke hotel Marriott untuk mendengarkan Pak Didit berfirman. Itulah baru mulai ya, belum sepenuhnya mengerti firman. Itu saya mengalami Tuhan bahwa surga itu akan dibuka untuk kita Bapak Ibu. 20 tahun ke depan ini masa-masa akan susah. 5 tahun pertama ini adalah yang akan kita hidupi lembu kurus. 5 tahun berikutnya itu lembu berdarah. 5 tahun berikutnya itu kematian lembu. Dan 5 tahun berikutnya tidak ada lembu. Ini yang sudah Pak Jonathan David ini saksikan bahwa 20 tahun ke depan adalah tahun yang susah. Tetapi anak-anak Tuhan memiliki destiny. Destiny-nya apa? Surga terbuka. Surga terbuka untuk kita anak-anak Allah. Lalu setelah mau pulang, Om Aaron dan Tante Kin ini mau pulang ke Papua. Di bandara itu dia Mama Kin ya, itu gencar sekali memberitakan dengar. Waktu Alin istri saya ulang tahun tanggal 25 Oktober, Papa mertua saya itu bilang ke Om Aaron, Jason yang harus dirubah ini. Jason ini merokok. Memang dulu saya merokok Bapak Ibu. Tapi orang tua saya tidak mengatakan, oh Jason kamu jangan merokok. Itu dunia Bapak Ibu. Tapi yang mereka gencarkan untuk ngomong ke saya adalah apa? Dengar firman. Begitu. Setelah mereka balik ke Papua, saya dipesanin satu hal Bapak Ibu, yaitu untuk mendengarkan firman. Coba kamu mendengar sebulan saja, tetapi harus bayar harga. Waktu itu Papa saya, Pak Supri ini temannya datang, Pak Argo itu ngajak ngopi. Secara daging saya pengen sekali ikut Bapak Ibu, tapi waktu itu ternyata juga hari Jumat, saya lupa. Akhirnya saya memilih untuk mendengarkan firman. Bukan soal rohani ya Bapak Ibu, tetapi yang saya mau ceritakan ini saya mendapat lebih apa yang lebih berharga daripada ngopi sama temannya Papi. Lalu saya mendengar selama sebulan dengan bayar harga, dengar dari awal sampai akhir. Waktu itu tanggal 1 Desember orang tua saya datang lagi ke Jogja karena saya waktu itu hari Jumat dan Sabtu belum sharing firman Tuhan. Saya datang kok buku kalau saya mendengar firman itu saya tulis Bapak Ibu. Saya mau sharing ceritanya begitu. Ketika kita lagi sharing ternyata ada lawatan Tuhan Bapak Ibu terhadap saya. Yang saya bilang tadi, deklarasi dari surga itu nyata. Saya bisa berkata demikian karena saya merasakannya. Dan saya tidak bisa menjelaskannya lebih detail karena Bapak Ibu harus merasakannya. Bapak Ibu harus merasakan apa yang saya rasakan ini. Deklarasi dari surga itu nyata Bapak Ibu. Kalau anak Allah itu, Bapak Ibu itu adalah anak-anak Allah. Tetapi kita ini suka lari. Kita ini seperti gambaran anak bungsu yang hilang. Bapak itu tidak mencari Bapak Ibu, tetapi anak yang hilang ini harus pulang ke rumah bapaknya. Amin. Setelah sharing saya mendapatkan kekuatan yang baru bahwa deklarasi saya adalah anak Allah. Bayangkan Bapak Ibu sendiri tahu saya adalah anak yang gagal. Saya adalah pelaku dosa, banyak dosa. Di situ Tuhan ambil dosa saya. Dia yang memungut saya ini bagaikan sampah Bapak Ibu. Saya sampah yang diambil Tuhan ini untuk dijadikan anak. Betapa luar biasanya hal itu bukan? Lalu ada deklarasi berikutnya, yaitu saya ini kan sebelum deklarasi Papa rohani saya, Papa Aaron itu, saya menganggap bahwa Papa rohani saya adalah Papa Didit, Pak Didit. Saya bilang juga sama Mama, Pak Yonto, istri saya akan tetap panggil Om Aaron bilang, oh saya nggak mau bilang Papa karena ya itu kayak gimana gitu ya. Tetapi itu yang Tuhan mau. Di sini yang Tuhan mau adalah pola Bapak dan anak itu Bapak Ibu. Sehingga saya boleh berkata Om Aaron adalah Papa rohani Yesus.
Dan itu Tuhan yang sendiri yang berbicara sama Jason, peluk dia papamu itu selama 15 menit tanpa henti. Sebelum Jason melakukannya itu suara itu tidak hilang. Suara itu yang membuat risih telinga Jason. Peluk dia papamu. Dan memang betul, setelah saya dipeluk, dia berkata, Bapak Aaron berkata, apa yang hilang akan dikembalikan Tuhan. Anak yang hilang itu setelah pulang Bapak Ibu, dia mendapat jubah, dia mendapat cincin, dapat sepatu. Bukan hanya itu, Tuhan mempersiapkan pesta hidangan untuk kita. Jadi Bapak Ibu harus pulang. Dan itu saya yakin bahwa bukan Bapak Aaron yang bicara, tapi Tuhan yang bilang. Kan apa? Sampai detik ini dari tanggal 1 Desember saya lepas dari yang namanya rokok. Dari 1 Desember saya lepas yang namanya alkohol. Dari 1 Desember saya lepas dari yang namanya pornografi. Dari 1 Desember hubungan saya dengan istri dipulihkan Tuhan. Itu luar biasa Ibu. Kita harus cari gereja yang ingin dibangun Tuhan itu. Kristenmu adalah menjadi anak Allah. Kristenan bukan hanya lagi untuk gereja. Kristenan menjadikan engkau adalah anak Allah. Tuhan ingin merobohkan bait Allah yang baru. Tuhan ingin merobohkan bait Allah yang lama supaya dia dapat membangun yang baru. Kesombongan, keinginan matang, keinginan dagingmu, keangkuhan hidupmu itu yang harus roboh di hadapan Tuhan. Sebab dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia kemuliaan itu. Janganlah sama seperti Lukas 19 ayat yang ke-43 dan ke-44. Engkau harus dikepung, engkau harus dihancurkan dahulu agar engkau mengerti Allah melawat engkau. Engkau harus kembali kepada panggilanmu. Dan dalam Ibrani 3 ayat 15 berkata, dan hari ini juga jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam bergeramai. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan ujian Lord I give you my heart. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way. Tidak ada kemuliaan lain yang ada. Kita layak sembah dalam Yesus, sebab dari Dia, oleh Dia, dan bagi Dia hanya Kristus yang layak Bapak. Kita banggakan. Tidak ada yang kebanggaan lain selain Kristus.
dalam kehidupan kami banyak kekurangan. Tetapi biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang boleh menguatkan, boleh memenuhkan di dalam setiap kekurangan kami, sehingga kami boleh sempurna di hadapan Engkau. Banyak sekali dosa-dosa yang kami lakukan, banyak perbuatan-perbuatan yang kami sudah lakukan tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Hari-hari sebelumnya Tuhan sampai saat ini Tuhan. Tapi kami yang ingin percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, Engkau memperbarui firman kami mulai saat pagi hari ini, siang ini Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami buka hati, kami buka pikiran kami, hidup kami Tuhan untuk Engkau. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan masuk atas kami dan boleh memimpin membimbing kami Tuhan ke dalam jalan-Mu yang baik, ke jalan-Mu yang indah, jalan-Mu yang sempurna, sehingga kami boleh bersuka cita di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam masyarakat kami, di dalam bernegara Tuhan, berbangsa, sehingga Tuhan boleh kami menjadi kesaksian yang hidup yang boleh berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang ada tinggal di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, hanya Allah yang seperti Engkau, yang selalu mengingatkan kami, yang selalu menegur kami, yang selalu mengarahkan kami ke dalam jalan yang baik, ke dalam jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kehidupan kami Tuhan, dan terus Tuhan Engkau tetap sertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan pada saat ini Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu anak-anak-Mu semua Tuhan, di mana mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga mereka semua, Engkau melindungi mereka semua Tuhan, Engkau memberkati, Engkau berikan kekuatan kesehatan yang daripada Engkau Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan mereka boleh merasakan sukacita karena kesehatan oh Tuhan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami semua. Dan kami juga berdoa pada saat ini buat bangsa dan negara kami Indonesia ini, yang saat ini kami melihat di media banyak sekali selain pandemi, ada banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan berbagai macam juga kejahatan yang semuanya Tuhan merajalela saat ini. Kami berdoa di depan Engkau Tuhan, hanya seruan doa yang kami panjatkan kepada-Mu Tuhan, itulah yang kekuatan kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan kami menghadap di hadapan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberikan tangan-Mu, Engkau memberikan kuasa-Mu, oh Tuhan Engkau memberikan ketenangan hati dan pikiran kepada kami semua, terutama untuk Bapak Presiden, oh Tuhan berikan wakil dan kabinet semuanya Tuhan, Engkau tetap menolong Tuhan. Pada saat ini Tuhan, untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman, oh daripada Engkau Tuhan, urapi mulut lidah hamba-Mu Tuhan, bertambah, sehingga melalui hamba-Mu ini Tuhan, oh Yesus, banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan boleh menjadi berkat Tuhan, oh Tuhan, keluarganya Tuhan, oh Yesus, istri dan kedua anaknya, oh Yesus, Engkau juga memberkati. Untuk Bapak Gembala kami, kiranya juga Engkau tetap memberkati istri, kedua anak dan cucu, oh Yesus, Engkau tetap memberkati dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tidak lupa juga untuk oh Yesus, tim musik semuanya yang di bagian Engkau juga memberkati pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Keluarganya Engkau tetap oh Tuhan menyertai. Dan biarlah Tuhan oh pada saat ini Engkau memberikan berkat kepada kami semua. Biarlah kita angkat tangan, kita terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih karunia yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, biarlah yang menyertai saudara-saudara sekalian mulai siang ini sampai selama-lamanya. Haleluya.
Bila